Budaya itu sendiri adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti akal atau budi. Kebudayaan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. Budaya menurut para ahli. Yang pertama, E.B. Taylor menyatakan bahwa kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, yaitu menurut Selo Soemarjan dan Soelama Soemardi menyatakan bahwa budaya adalah sebuah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang ketiga, J. Macionis menyatakan bahwa budaya adalah cara berpikir, bertindak, dan objek material yang bersama-sama membentuk cara hidup manusia. Budaya tersebut mencakup apa yang kita pikirkan, bagaimana kita bertindak, dan apa yang kita miliki. Yang keempat, menurut Kojaraningrat menyatakan bahwa budaya adalah keseluruhan gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangkaian kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Yang kelima, menurut Melville Herstovich dan Brian Malinowski menyatakan bahwa budaya adalah segala sesuatu yang ada di masyarakat, ditentukan oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu menurut Rapliton, budaya adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat di mana hal tersebut dimiliki serta diwariskan nenek moyangnya secara turun-temurun. Unsur-unsur kebudayaan menurut Melville Herstovich: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekayaan politik. Menurut Brian Malinowski, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi, alat-alat atau lembaga atau petugas pendidikan, organisasi kekuatan. Menurut Lacan, peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau pakaian, tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, alat berburu, dan sebagainya. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi atau pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan sebagainya. Bahasa atau lisan dan tulisan, kesenian atau seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Sistem pengetahuan, religi, atau sistem kepercayaan. Menurut Macionis pada tahun 2004, terdapat 6 unsur dari kebudayaan. Yang pertama adalah simbol. Pengertian dari simbol di sini adalah bentuk dari kata, gestur, dan tindakan yang mengekspresikan suatu makna. Yang kedua adalah bahasa. Pengertian dari bahasa adalah suatu sistem simbolik yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama dengan yang lain. Yang ketiga adalah nilai. Maksud dari nilai di sini adalah standar abstrak tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan atau standar yang digunakan orang untuk memutuskan apa yang pantas, baik, indah, dan layak sebagai suatu pedoman hidup sosial. Yang keempat adalah kepercayaan. Di sini kepercayaan memiliki arti, pemikiran, atau ide yang orang anggap benar. Yang kelima adalah norma. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia yang terdiri atas mores tentang moral dan flagway, yaitu tentang kesopanan. Yang keenam atau yang terakhir adalah teknologi. Teknologi di sini berarti hasil pengetahuan yang digunakan untuk menunjang kehidupan manusia. Jadi, kebudayaan itu terbagi menjadi dua, ada kebudayaan material dan ada kebudayaan non-material. Kebudayaan material merupakan hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia, misalnya itu senjata, rumah adat, alat transportasi, dan sebagainya.
Yang kedua ada kebudayaan non material. Kebudayaan non material itu adalah kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak dan tidak berwujud fisik. Contohnya itu ada nilai dan kepercayaan. Selanjutnya ada fungsi kebudayaan. Yang pertama adalah pedoman hidup. Kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, atau hukum. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini haruslah tetap dijaga dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua ada alat atau media. Kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Menurut Sujono Sukamto, setidaknya ada 7 unsur dalam teknologi, yaitu alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, rumah dan tempat tinggal, serta alat atau moda transportasi. Yang ketiga ada kontrol sosial. Kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik kebudayaan. Yang pertama, budaya mempelajari perilaku manusia. Yang kedua, budaya terkadang bersifat abstrak, berupa ide, gagasan ataupun keyakinan. Yang ketiga, budaya merupakan produk manusia yang diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia. Yang keempat, budaya meliputi sikap, nilai, dan pengetahuan. Yang kelima, budaya meliputi objek materi yang diwujudkan dalam teknologi. Yang keenam, budaya dibagikan dan diteruskan oleh anggota masyarakat. Yang ketujuh, budaya merupakan cara hidup. Yang kedelapan, budaya seringkali menghadapi perubahan atau dinamis. Sifat hakikat kebudayaan yang pertama universal. Untuk mengaplikasikan suatu kebudayaan, kita harus melihat konteks lokasi dan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, stabil. Seiring perkembangan zaman, tentulah terjadi perubahan pada budaya. Namun, perubahan ini umumnya terjadi secara bertahap. Yang ketiga, mengisi dan penentu jalan. Mengisi kehidupan manusia dan membantu kehidupan manusia. Namun, kebudayaan juga dapat menentukan kehidupan manusia ke depannya loh. Seperti kehidupan manusia di masa modern ini yang sangat bergantung kepada internet dan teknologi. Perubahan budaya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa budaya adalah hal yang dinamis dan kerap kali berubah. Perubahan budaya ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu invention. Invention yaitu penemuan atau penciptaan hal baru, umumnya berupa teknologi, misalnya penemuan telepon dan komputer. Discovery yaitu penemuan terhadap suatu benda atau fenomena yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, penemuan benua Amerika oleh Columbus. Columbus hanya menemukan benua Amerika, bukan menciptakan. Yang ketiga yaitu difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Misalnya, penyebaran budaya K-pop ke seluruh penjuru dunia. Wujud kebudayaan. Menurut J.J. Honigman, pertama, wujud ideal dari kebudayaan adalah berupa gagasan, ide-ide, nilai, norma yang bersifat abstrak dan terletak di pemikiran masyarakat. Yang kedua, budaya juga bersifat aktivitas atau tindakan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga disebut sebagai sistem sosial. Yang ketiga, budaya juga berwujud fisik atau materi yang disebut sebagai artefak yang merupakan karya dari manusia. Kemudian menurut Kontaraningrat, pertama, nilai-nilai budaya yaitu gagasan yang dipelajari sejak dini dan sulit untuk dirubah. Kedua, sistem budaya. Ketiga, sistem sosial yaitu pola interaksi manusia. Yang keempat, kebudayaan fisik yaitu wujud budaya yang bersifat konkret, misalnya candi, kesenian, dan lain sebagainya.